Untuk Kak Dinda dan juga Kak Devri dipersilahkan. Oke, makasih Dila. Izin share screen ya teman-teman. Oke, Udah kelihatan? udah kok aman. Oke. Jadi hari ini KSM-nya itu tentang sebaran spesifik pengubah acak diskrit. Yang pertama itu ada sebaran seragam diskrit atau mungkin di bahasa Inggris disebutnya uniform distribution. Nah, untuk sebaran seragam diskrit ini itu adalah sebaran yang peluang tiap sebarannya itu sama. Contohnya tuh misalnya kalau misalnya ada 6 hal, terus peluang masing-masing itu sama 1/6, 1/6, 1/6 gitu. Untuk persamaan PDF-nya itu fx sama dengan 1/n untuk x sama dengan 1, 2, 3 sampai jumlah datanya, dan fx sama dengan 0 kalau misalnya x yang lain. Untuk seragam diskrit ini bisa juga selain ditulis dengan fx itu bisa juga ditulis x, du, terus dalam kurung n-nya. Ciri-cirinya itu setiap kejadian tuh punya peluang yang sama untuk terjadi. Contohnya itu yang saya sebutin tadi, pelemparan sebuah dadu. Dadu itu kan ada 6 mata dadu kan, jadi setiap mata dadu itu punya peluang 1/6 untuk muncul. Lalu contoh keduanya itu pemilihan jawaban soal Pilgan A, B, C, D, E. Peluang setiap opsinya itu 1/5. Jadi setiap pilihan ganda itu memiliki peluang 1/5 untuk dipilih. Untuk sebaran seragam diskrit ini, rumus rata-ratanya itu atau mungkin biasa disebut expected value itu sama dengan jumlah dari x dari 1 sampai n, x dikali fx. Di mana fx-nya itu kan tadi udah dilihat, x-nya itu sama dengan 1/n. Jadi kalau misalnya ini bisa sama dengan jumlah x sama dengan 1 sampai n dari x dikali 1/n. Nah, sesuai rumusnya, kalau misalnya ada angka yang beda gini, bisa n-nya langsung dikeluarin aja, jadi 1/n dikali jumlah dari x sama dengan 1 sampai n dikali x. Maksudnya jumlah dari x sama dengan 1 sampai n, x. Lalu untuk kolom ini kasus khusus kalau misalnya X-nya itu dibuat 1, 2, 3, contohnya itu kan dadu itu kan ada mata dadunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah itu kalau rumus khususnya itu buat cari rata-ratanya itu bisa pakai expected value-nya sama dengan n+1 dibagi 2. Selanjutnya untuk variansinya sendiri itu seperti yang kita tahu rumus varian itu adalah expected value dari x kuadrat dikurang expected value dari x dikuadratin. Jadi tadi kan udah diketahuin ya, kalau misalnya expected value dari x-nya itu sama dengan n+1/n. Nah, kalau misalnya expected value dari x kuadrat itu sama dengan jumlah dari x sama dengan 1 sampai n dari x kuadrat dikali fx. Jadi sama dengan 1/n dikali jumlah dari x sama dengan 1 sampai n dari x kuadrat. Nah, jadi untuk variansinya sendiri itu bisa 1/n dikali jumlah dari x sama dengan 1 sampai n dari x kuadrat dikurang rata-ratanya itu, yaitu 1/n jumlah dari x sama dengan 1 sampai n dari x. Nah, ini untuk kasus khususnya juga, kalau misalnya x-nya itu dari 1, 2, 3 berurut sampai n, nanti expected value x kuadratnya itu akan sama dengan n dikali n+1 dikali 2n+1/6n. Jadi varian x-nya itu rumusnya tuh bisa n kuadrat min 1/12. Nah, untuk sebaran diskrit ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang belum jelas gitu bisa ditanyain ya teman-teman. Boleh lewat chat, boleh langsung on mic juga. Kalau aman, aku minta reaksinya dong. Kasih oke gitu, kalau udah aman ya. Oke, Kak Ajeng udah aman. Yang lain?
Mungkin belum ada pertanyaan ya. Buat Dinda atau Devin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya karena dari sebaran seragam distrik nggak ada pertanyaan, dilanjutin ke sebaran selanjutnya itu sebaran Bernoulli. Nah, untuk Bernoulli ini sendiri itu sebaran yang kemungkinannya itu cuma 2, yaitu sukses atau gagal. Jadi kejadian sukses itu dianggap sebagai P, di mana P-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk kejadian gagalnya itu peluangnya yaitu 1 dikurang P, atau bisa juga 1 dikurang P ini dilambangkan dengan Q. Jadi, untuk XE-nya ini sama dengan 1 jika E anggota E, yaitu E-nya itu kejadian sukses, dan 0 jika E anggota E aksen, yaitu kejadian gagal. Nih, kita misalkan X itu adalah sebaran Bernoulli ya. Jadi kalau misalnya PDF dari sebaran Bernoulli itu, Fx sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X. Di mana X-nya itu sama dengan 0 atau 1. Nah, untuk sebaran Bernoulli ini bisa juga ditulis bukan Fx, tapi bisa juga ditulis X bin di dalam kurung 1, P. Untuk ratanya sendiri, kan expected value jumlah dari X karena X-nya cuma 0 sama 1, jadi 0 sampai 1, lalu X kali Fx. Sama dengan, kita masukkan nanti bisa jadi 0, P pangkat 0 dikali pangkat 1 min 0, ditambah 1 dikali P pangkat 1 dikali Q pangkat 1 min 1. Jadi untuk rumus rata-rata dari sebaran Bernoulli itu, rumus singkatnya itu sama dengan P. Untuk variansnya sendiri, tadi kan kita udah ketemu nih, X-nya itu P. Lalu kita tinggal cari expected value dari X kuadratnya, yaitu sama dengan jumlah dari X sama dengan 0 sampai 1 dikali dari X kuadrat dikali Fx. Sama dengan 0 kuadrat dikali P pangkat 0 dikali Q pangkat 1 min 0 ditambah 1 kuadrat dikali P pangkat 1 dikali Q pangkat 1 min kurang 1. Jadi sama dengan P. Nah, terus tinggal dimasukin ke rumus variansnya, yaitu expected value dari X kuadrat dikurang expected value dari X dikuadratin. Jadi hasilnya itu sama dengan P dikurang P kuadrat. Terus ini kan bisa kita keluarin P-nya jadi P dikali 1 min P. Karena tadi kita udah melambangkan 1 min P jadi Q, bisa juga kita singkat jadi variansnya itu P dikali Q. Untuk sebaran Bernoulli ada pertanyaan nggak? Yuk, gimana teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah pro banget sih ini. Udah siap UTS ya? Iya bener Oh my banget God, nih. udah siap UTS. Ada yang mau kuis nggak sih? Biasanya kan mendekati UTS banyak kuis ya. Boleh juga nih ramein kolom chatnya ya. Udah siap Kak? Terus udah paham Kak? Gitu. Ramein aja nggak apa-apa. Waduh, udah paham. Untuk Hi tadi 1 min P, ya. Benar. Apa udah jelas? Serius nggak ada yang ditanya nih? Padahal si tutornya udah siap nih, dikasih pertanyaan yang hot. Udah belajar Waduh, 1 minggu ya? iya bener-bener udah belajar duluan 1 minggu. Nanti kalau kalian ada PR gitu ya, terus susah, tanyain ke tutor nggak apa-apa nih kayaknya. PC langsung gitu. Waduh, Waduh, bisa nih, bisa. wah bisa guys. Seru sih. Mungkin bisa kasih reaction ya yang udah paham, biar tahu. Wah, kok ada yang melongo sih? Paham apa belum nih? Hai DT. Oke, karena nggak ada yang tanya, berarti aku anggap paham ya. Jadi nanti kalau ada soal, terus kalian nggak bisa jawab, waduh, dipertanyakan nih. Oke, bisa lanjut mungkin Kak Tutor? Oke, karena sebaran Bernoulli mungkin udah pada paham, selanjutnya dilanjut ke sebaran binomial.
Untuk sebaran binomial ini sebenarnya itu adalah sebaran Bernoulli yang diulang sebanyak n kali. Jadi sebaran binomial ini nanti ada n pengulangan dan setiap percobaannya sama kayak sebaran Bernoulli, yaitu peristiwanya ada kemungkinan sukses sama kemungkinan gagal. Ini kita misalkan X adalah sebaran binomial. Jadi PDF dari sebaran binomial itu Fx, atau bisa juga ditulis B dalam kurung X titik koma N koma P sama dengan NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di mana N-nya tadi itu jumlah pengulangannya, dan X-nya itu keberhasilannya itu berapa yang sukses. Di mana X itu bisa 0, 1, 2, sampai dengan N. Dan Fx-nya itu 0 untuk X yang lainnya. Selain ditulis Fx sama atau B dalam kurung X titik koma N koma P, bisa juga sebaran binomial ini ditulis X bin dalam kurung N koma P. Nah, rata-rata dari binomial ini sendiri itu sama dengan NP kalau kita cari rumus mudahnya. Dan untuk variansnya itu rumusnya N dikali PQ, yang mana tadi kan kalau misalnya di binomial kan rata-ratanya itu P. Dan kalau variansnya dari Bernoulli itu PQ. Jadi karena binomial ini adalah Bernoulli yang diulang sebanyak N kali, jadinya expected value-nya tinggal N dikali P, dan untuk variansnya itu N dikali P dikali Q. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, udah dibuka pertanyaannya lagi nih. Kalau nggak paham bisa langsung tanya ya. Lewat chat, on mic juga. Mumpung kakak tutornya tuh siap jawab. Nah itu Kak, ada yang tanya. Lupa rumus Iya ya, kombinasi. rumus kombinasi itu, nah misalnya ini kan kombinasi N, X. Jadi kombinasinya itu sama dengan N tanda seru, apa sih sebutannya? Faktorial. Iya, N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Mungkin kalau ditulis tuh kayak gini ya. Misalnya kan ini kombinasi dari NX. Berarti kombinasinya itu rumusnya N faktorial diperin X faktorial dalam kurung N min X terus di faktorial. Dan paham nggak? Paham nggak nih? Siapa tadi yang tanya ya? Wait. Waduh, namanya tunggu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman? Udah paham ya? Oh, udah aman, Kak. Oke, mungkin Oke, bisa kalau lanjut udah ya. aman lanjut aja ya. Selanjutnya itu ada distribusi hipergeometrik. Nah, ini bakal dilanjutin sama Kak Free. Oke, terima kasih Kak Dinda atas penjelasannya terkait distribusi seragam, Bernoulli, dan binomial. Selanjutnya kita lanjut ke distribusi hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik ini tidak jauh beda dengan binomial. Perbedaannya hanya kalau binomial sampelnya dikembalikan lagi. Kalau hypergeometrik, sampel tidak ada pengembalian. Dan fungsi PDF-nya yaitu fx sama dengan hx titik koma n kecil koma n besar koma n besar sama dengan kombinasi x dari m dikali kombinasi n kurang x dari n kurang m dibagi dengan kombinasi n kecil dari n besar, di mana n besar ini adalah banyak sampel, n besar adalah banyak yang jumlah yang kita ambil, n kecil adalah peluang
peluang sukses, dan X kecil adalah N kecil adalah jumlah sampel yang diambil tanpa pengembalian, dan X kecil ini banyaknya sampel yang diharapkan. Atau dapat juga ditulis X HIP dalam kurung N kecil, M besar, N besar. Lanjut, Dinda. Untuk rata-rata dari X, itu expected value atau expected value-nya N kecil dikali M besar dikali N besar. Dan untuk varian dari X-nya, N kecil dikali M besar per N besar dikali 1 kurang M besar per N besar dikali N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, mungkin ada yang bingung nggak sih ya? Karena kan ada beberapa kelas yang nggak ada hipergeometriknya ya. Ya nggak sih, teman-teman? Kalau di kelasku sih masih pertemuan 7, tapi ada beberapa kelas yang diajarin di pertemuan 6. Jadi biar aman aja, kita masukin di materi sekarang. Jadi biar teman-teman minggu depan tuh udah pro gitu, udah paham tentang hipergeometrik. Ya terutama Ibu Direktur tuh, udah ngajarin cepet banget. Iya nggak, Kak Devri? Iya. Di kelas kami soalnya udah belajar ini. Waduh, Bu langsung Direktur diajar sat sama Bu Direktur, guys. Sehari tuh udah bisa habis 1 semester tuh materi. Saking cepetnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau aku sebenarnya mau tanya sih ya, tentang asal-usul rumusnya gitu. Tapi kayaknya panjang ya, Kak Dinda sama Kak Devri. Karena kan ini kayak langsung dalam bentuk rumus. Mungkin asal-usulnya dari mana atau pembuktiannya. Oke, kita coba ya.
Waduh, oh, kayaknya panjang ya Kak ya. Ya, Waduh, itu kan teman-teman expected perlu value itu kan, pembuktian nggak nih? Mungkin bisa diceritain gitu asalnya aja. ya ini rumus dasarnya kan. Awalnya tuh sigma dari X sama dengan 0 sampai N. Dari rumus PDF-nya tadi, itu kombinasi X dari M dikali kombinasi N dikurang M, eh, N kurang X per kombinasi N kecil dari N besar. Oke, berarti nanti diotak-atik gitu ya sampai Ya, ketemu rumusnya. Oke, intinya gitu ya teman-teman ya. Karena nanti terlalu panjang kalau kita buktiin. Bahkan ya gitulah intinya ya. Kalau ada yang enak, kenapa kita harus susah ya? Mungkin dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Kalau aman kasih reaction lagi dong. Boleh pakai love juga loh reactionnya. Kayak gini. Oh my god. Gitu. Aduh, oke. Nggak ada pertanyaan ya? oke. Oke, bisa lanjut, Kak. Oke, lanjut kita ke sebaran geometrik. Sebaran geometrik ini sama seperti percobaan Bernoulli yang dilakukan berulang kali dan berhenti pada sukses yang pertama. Sebaran geometrik ini ada juga yang menyebutnya merupakan binomial negatif. Untuk PDF-nya sendiri, fx sama dengan gx titik koma p sama dengan p dikali q pangkat x kurang 1. P merupakan kemungkinan gagalnya dan q itu kita sukses. Atau dapat juga ditulis dengan x geo dalam kurung p. Dan untuk MGF-nya sendiri, MXT sama dengan E pangkat T pangkat X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai T hingga dari E pangkat TX dikali FX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai T hingga dari E pangkat TX dikali P dikali Q pangkat X kurang 1. MXT sama dengan di ini kan X pangkat min 1 Q-nya itu berarti pecah apa jadi penyebut ya, dikeluarkan aja dari sigmanya, jadi P per Q dikali sigma X sama dengan 1 sampai T hingga dari E pangkat TX dikali Q pangkat X, maka diperoleh MXT sama dengan PE pangkat T per 1 kurang Q E pangkat T sama dengan PE pangkat T 1 kurang 1 kurang 1 kurang P dikali E pangkat T. Dan melalui rumus MGF ini kita dapat menurunkannya menjadi E pangkat X, expected value atau rata-ratanya, dan variansnya. Untuk rata-ratanya kita turunkan 1 kali, maka diperoleh X sama dengan max X, T sama dengan 0 sama dengan P dikali E pangkat T 1 kurang Q E pangkat T dikurang P kali E pangkat T dikali min Q E pangkat T dibagi 1 kurang Q E pangkat T dipangkatkan 2. Substitusi nilai nolnya juga bisa, atau kita masih olah lagi sederhanakan juga bisa.
Kita sederhanakan lagi sehingga diperoleh P E pangkat T per 1 kurang Q E pangkat T dipangkatkan 2. Substitusi nilai 0, P dibagi 1 kurang Q kuadrat. Q tadi kita yaitu 1 kurang P, maka 1 kurang 1 tambah P dikuadratkan. Sama dengan P per P kuadrat. EX sama dengan 1 per P. Dan untuk variansnya, kita cari dulu expected value dari X kuadrat, yaitu turunan kedua dari fungsi MGF. Turunan keduanya yaitu min P pangkat 3 tambah 2P kuadrat per P pangkat 4. Itu, maka diperoleh variansnya yaitu min P pangkat 3 tambah 2P kuadrat per P pangkat 4 kurang 1 per P dipangkatkan 2. Samakan penyebutnya, kita jumlahkan, maka diperoleh varian X-nya P kuadrat dikali 1 kurang P dibagi P pangkat 4. Kita sederhanakan lagi, 1 kurang P per P kuadrat. Apa masih ada yang ditanyakan terkait Sebelum geometrik? kita ke contoh soal ya, mungkin teman-teman yang belum paham atau kurang jelas atau mau konfirmasi, konfirmasi tentang apa yang udah dipelajarin bisa langsung on pic atau chat. Silakan teman-teman. Kita udah mau masuk contoh soal nih. Jadi mending sebelum kita masuk ke contoh soal ya, kita benar-benar pahamin apa yang sudah kita pelajarin. Mulai dari yang pertama sampai yang geometrik ini ya. Ada uniform, Bernoulli, binomial, bahkan juga sampai hipergeometrik tadi. Apa teman-teman udah aman semua? Ini diem aja nggak ditinggal tidur kan ya? Ditinggal lagi. Wah aman nih Kak. Berarti udah jago ya. Oke, aku percaya sih anak-anak STIS tuh jago semua. Oke, aman Kak. Lanjut ke contoh soal ya teman-teman ya. Oke, buat contoh soal 1 soalnya, jika kemasan batu baterai terdiri dari 12 batu baterai, maka bagaimana distribusi peluang cara mengambil 4 batu baterai? Mungkin dikasih 5 menit nih buat setiap orang buat coba ngerjain. Iya bener banget, coba dikerjain dulu ya. Sambil ngecek kalian tadi tuh dengerin beneran apa ditinggal tidur. Udah dijelasin secara rinci sama kakak-kakak tutor dengan sangat jelas. Pasti kalian dengerin gak sih? Ya kan? Kita tunggu sampai berapa nih Kak? 19.43 ya? Iya. Oke ya teman-teman. Cukup kan ya 5 menit? Cukup dong. Waduh Kak, ada yang bingung nih, pakai cara yang mana? Mungkin bisa di-spill. Ini termasuk ke sebaran Oke, apa? untuk Kak? contoh soal 1 ini masuknya ke sebaran uniform atau sebaran diskrit yang tadi yang sebaran pertama, sebaran seragam diskrit.
Oke, cepet-cepetan ya teman-teman ya. Walaupun ada waktu 5 menit, kalau ada yang udah bisa jawab, boleh langsung dijawab aja. Itu Kak, udah ada yang jawab Kak? Waduh, gede banget. Waduh, 1 cepet per banget. 495. Gimana nih? Bener Yang atau lain tidak? jawabannya sama nggak nih? Jeng, jeng, jeng. Oke, nunggu yang lain 1 juga per sih. 4. Iya, mau nunggu atau langsung di-spill nih jawabannya nih? Gimana teman-teman? Takutnya yang udah dapet cuma 1 orang gitu, yang lain masih bingung. Ini Iya, diem udah benar. paham apa masih bingung teman-teman? Deket UTS harusnya udah paham sih. Kita harus siapin UTS guys. Udah gak sabar. Pasti Kak Dinda nih udah belajar UTS nih. Modul udah dihabisin kan Kak Dinda nih? Waduh. Aduh, nggak salah. Enggak gitu juga sih. Nggak salah. Oh, enggak 100% bener sih. Tapi 99,9. Kalau Kak Devri nih mungkin nggak perlu modul sih. Udah kincel matanya. Aduh, Ngerjain sambil Udah merem ya. ahli. Udah ahli banget. Dari KS2 nih, harusnya bangga sih punya Kak Devri nih di kelas. Oke, 1 menit lagi ya, teman-teman. Wah, minta dibahas nih, Kak. Oke, mungkin bisa langsung dibahas ya. Gaskan. Oke, langsung dibahas aja ya. Kenapa bisa 1 per 495? Jadi pertama, kita tuh harus cari dulu ada berapa kemungkinan pengambilan 4 batu baterai dari 12 batu baterai dengan cara kombinasi, yaitu kombinasi 4 dari 12. Jadi 12 faktorial per 4 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, kalau misalnya kita hitung nih, ini sama dengan 495 cara. Jadi kan tadi sebaran seragam diskrit itu Fx-nya itu 1 per n untuk X sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Nah, untuk batu baterainya ini, untuk kesempatan batu baterai terpilih ini, kita misalin juga X-nya itu sama dengan sampai 495 karena ada 495 cara. Jadi, sebaran seragam diskritnya itu benar 1 per 495. Waduh, udah ahli-ahli nih, udah berhasil jawab. Aduh, keren banget sih. Tadi cepet loh padahal. Cuma berapa menit tadi? sangar-sangar guys. Sangar, guys. Kata tutornya sangar. Waduh. Oke, udah jelas ya? Apa ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Sebelum lanjut ke contoh soal 2. Kayaknya sih masih easy peasy ya. Uniform. Waduh. Aman ya berarti ya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke contoh soal 2. Nah, untuk contoh soal 2-nya itu, pemain bola menendang sebanyak 10 kali dan peluang gol adalah 0,5 setiap kali tembakan. Pertanyaan yang A, hitung probabilitas sebanyak 8 tendangan gol, dan untuk yang B, hitung rata-rata dan variansnya. Dikasih berapa menit nih? 5 menit cukup nggak sih? Cukup sih, Kak. Atau kalian mau 1 menit? Aduh. Waduh. Ini guys, latihan kuis.
Latihan kuis. Mungkin bisa di-spill juga Kak, ini termasuk sebaran apa? Biar teman-teman ada clue-nya. Oke, jadi ini kan kalau dilihat dari soal tuh peluang golnya itu 0,5. Jadi bisa dibilang peluang suksesnya tuh 0,5. Terus ada sebanyak 10 kali. Berarti ini termasuk sebaran binomial. Jadi bisa pakai rumus sebaran binomial. Oke, udah pada tahu kan ya rumusnya? Tadi udah dibahas juga. Jadi tinggal masukin ke rumus, tinggal hitung di kalkulator, ketemu deh. Yang udah ketemu jawabannya bisa di-spill di chat ya teman-teman. Atau enggak langsung on mic biar kedengeran suaranya. Suara orang-orang yang gercep dan pinter. Nanti langsung terkenal sih. Langsung famous. Waduh, Kak Yuna. Oh ya teman-teman nggak mau on cam nih. Ada Kak Yuna loh di sini. Iya. Gak apa-apa. Oke, berapa menit lagi nih, Kak? Belum on mic, Kak Dinda. Mungkin 2 menit lagi. Aduh, maaf lupa unmute. Belum ada yang berhasil jawab nih. Waduh, ini susah nggak sih, Kak? Kayaknya masih gampang nggak sih ini tuh? Kayaknya masih gampang sih ini Iya, mah. tapi gampang buat Kak Dinda, susah buat kita, ya nggak, guys? Karena udah pro banget nih. Ini pakai binomial. Karena ada pengulangan sebanyak 10 kali. Iya, benar. Kalau Bernoulli itu cuma sekali ya, Kak? Iya, benar. Cuma beda di N-nya aja sih. Jadi PH sama NPH gitu. Aduh, pertanyaan susah nih dari Kak Yuna. Tolong tutor yang berpengalaman dijawab. Saya mau diam saja ya. Kalau masalah ayang mah, aku nggak Saya bisa sih nggak berkomentar. berkemalangan ya, nggak berpengalaman. Mungkin Kak Devin yang berpengalaman. Aduh, kelihatan nih wajahnya Kak Devri. Udah senyum-senyum nih. Siap untuk menjawab. Ayo unmute dong Kak. Diceritain pengalamannya. Sedih banget nggak dapet. Aduh. Oh, ada yang udah jawab Kak. Di chat tuh. 55/1024. Kira-kira gimana nih? Oh, bukan. Salah hitung kali ya. 45 Kak katanya. Oke, Kata masku. bisa langsung dibahas kali ya. Benar banget jawabannya itu 45/1024. Itu buat yang A kan ya? Ini buat yang B belum ada. Oke, jawab teman-teman. Ini Let's go. Bapak Putin nih mengerikan guys. Siapa tuh? Bisa menjawab. Vladimir. Oke.
nih dari Bapak Vladimir ini siapa ya? Waduh, Bisa serem ya. ngejawab rata-ratanya tuh 5, terus STDF-nya itu 2,5. Sangar guys. Ini Bener. Ngecip ya guys ya. Ngecip. ini mungkin salah tulis kali ya, maksudnya variansnya 2,5 kali ya. Waduh, gimana Kak? Tipu nggak nih? Jadi benar banget, tapi variansnya yang 2,5. Soalnya kalau STDF itu kan akar dari varians ya. Jadi pembahasannya itu kan tadi ada 10 kejadian, nah itu 10 kali tendangan. Lalu peluangnya itu 0,5 untuk gol. Nah, jadi 0,5 kejadian suksesnya, terus Q-nya itu kejadian gagalnya itu 1 ditambah P tadi yaitu 0,5. Jadi Q-nya juga 0,5. Nah, untuk mencari yang jawabannya A ini tinggal dimasukin ke rumus udah disebutin, kan probabilitas 8 tendangan gol. Berarti kejadian yang berhasil itu 8. Jadi kita masukin N-nya itu 10 dan X-nya itu 8, terus P-nya kan 0,5 atau 1/2, P-nya juga 0,5 atau 1/2. Nah, benar banget hasilnya itu 45/1024. Untuk rata-ratanya, tinggal dimasukin juga ke rumusnya. Tadi kan N-nya itu ada 10 tendangan, dan P-nya itu kemungkinan berhasil 0,5. Jadi 10 dikali 0,5 itu sama dengan 5. Untuk variansnya dimasukin rumusnya itu NPQ. Jadi 10 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 2,5. Duh, bener banget nih Kak Vladimir. Udah ahli banget nih kayaknya Kak Vladimir. Ini untuk yang contoh soal 2 udah pada paham? Udah paham kan teman-teman? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyain lagi. Udah paham? Udah paham nih Kak? Yang lain aman kan teman-teman? Oke, udah aman. Oke, kalau gitu langsung lanjut ke contoh soal 3. Contoh soal 3, suatu tempat budidaya ayam produksi telur melaporkan bahwa dari 5 telur yang dikirimkan ke suatu pasar terdapat 2 telur yang cacat. Bila seorang membeli 3 telur di pasar tersebut, maka hitung peluang terdapat 2 telur cacat yang dibelinya. Dia kan beli 5 telur, 2 diantaranya cacat. Seseorang membeli 3 telur, maka hitunglah peluang 2 telur cacat yang dibelinya. Karena ini kan membeli telur ini kan setelah diambil kan tidak dikembalikan, maka ini termasuk sebaran hypergeometrik. Yuk silahkan dicoba guys. 5 menit cukup kali ya untuk mencobanya. Oke, silakan dicoba ya. Dikasih waktu juga nih. 5 menit ya Kak? Kayaknya 5 menit cukup deh. Soalnya kan mungkin mereka persiapan diri untuk soal bonus nih. Kayaknya diam-diam. Oke. Mungkin maaf ya, sinyalku agak unstable nih. Kalian agak nge-lag guys.
Suara aku aman nggak, guys? Aman. Oke. Soalnya kalian diem. Kayaknya sinyalku sih ini. Oke, ayo jawab teman-teman. Dijawab yuk. Di-spill ke kolom chat. Oh ya, habis contoh soal kita masuk soal bonus ya. Jadi kalian harus siap-siap buat dapetin apa ya, uang. Dapetin reward sih. Bakal ada door prize. Aku jujur sih, Yun. Kan kita intinya cuan ya, guys ya. Kalian KSM bisa dapet cuan. Tinggal jawab doang. Iya, menjawab untuk cuan. Nggak apa-apa sih. Mencari nafkah ya. Lumayan lah tambahin. Uang jajan. Sudah ada yang jawab nih, guys. Berapa tuh, Kak? Ada Udah ada yang apa jawab belum? 0,6. Tapi dia apa? Kirim ke aku sendiri aja nih. Nggak mau ke everyone. Malu dia kayaknya. Waduh, pemalu nih. Pakainya Boleh di-spill nggak? hipergeometrik ya, bukan binomial. Ya ini hypergeometrik ya, bukan binomial. Soalnya kan kalau kita beli telur kan yang udah kita ambil kan nggak kita balikan lagi gitu. Tanpa pengembalian. Iya, masa dibeli dikembaliin lagi? Kecuali kalau ada garansi ya. Masa ada garansi telur gitu? Lucu gak sih? Garansi telur. Itu Kak ada yang jawab, Kak. 0,3. Itu udah ada 2 jawaban berarti ya. Ada yang jawab 0,6, ada yang jawab 0,3. Mau Ayo di-spill siapa aja yang nggak nih benar? jawabannya? Oke, boleh langsung dibahas, Kak. Oke, kita bahas ya guys. Jeng, jeng, jeng. Siapa yang benar? Yang benar 0,3 guys. Waduh, keren sih ini. Oke, kita bahas Namanya ya. aja StatMat. Itu display name-nya aja StatMat. Oke, Kak, bisa dibahas, Kak? Dijelasin. Oke. Tadi kan rumus PDF-nya fx sama dengan kombinasi x dari m dikali kombinasi n kurang x dari n kurang m dibagi kombinasi n kecil dari n besar. M itu diketahui n sama dengan 5 itu kan banyak telurnya. M besar sama dengan 2 itu banyak telur yang rusak. Dan n sama dengan 3 kita tuh kan membeli 3 telur. Maka peluang terdapat 2 telur cacat yang dibelinya adalah PX sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 2. Kenapa X-nya 2? Karena kita kan ini ada mengharapkan 2 telur yang cacat gitu. Dikali kombinasi 5 dikurang 2, kombinasi 3 kurang 2 dari 5 kurang 2, dibagi kombinasi 3 dari 5. Maka dapat kombinasi 2 dari 2, 1, kombinasi 1 dari 3, 3, kombinasi 3 dari 5, 10, 1 kali 3 dibagi 10, dapatnya 3/10 atau 0,3. Oke guys, ada Kayak yang gitu kurang ya, ngerti guys, lagi? ya. Kalau di kelasku masih dibahas minggu depan, Kak. Yang ini. Oh iya. Aduh, tapi aku merasa keren sih. Udah diajarin sama tutor. Aduh.
Kita lanjut contoh 4 kah? Udah aman kan teman-teman? Ya, ini yang suksesnya telur cacat ya guys. Iya. Kadang gitu sih. Yang jelek malah sukses ya. Kayak itu percobaan apa ya? Percobaan vaksin atau apa gitu. Percobaan pembasmi hama misal. Kalau hamanya mati itu malah sukses. Tapi serem nggak sih guys? Ada nih yang nanya N tadi apa? N itu banyak sampel yang kita ambil. Kan kita kan ambil 3 telur. Hanya N-nya 3. Oke, mungkin udah jelas ya. Bisa lanjut Kak. Oke, lanjut ke contoh soal 4. Contoh soal 4 itu, misal suatu dadu dilempar sekali. Anggap kejadian sukses adalah kejadian jika mendapatkan mata dadu 1. Tentukan peluang sukses dari hasil santunan sebuah dadu, tentukan juga nilai harapan dan variansnya. Buat sebaran yang dipakai ini kan kelihatan peluang suksesnya itu jika mata dadu 1, berarti ada kejadian sukses dan kejadian gagal. Terus hasil santunan sebuah dadu, karena ini cuma sekali, berarti yang dipakai itu adalah sebaran Bernoulli. Oke, mungkin dikasih waktu dulu ya Kak. Tadi juga udah di-spill pakai Bernoulli ya guys ya. Langsung masukin rumus, sat, ketemu. Aku enak aja Mungkin cuma waktunya nyuruh ya. 5 menit kali Aku ya. cuma nyuruh-nyuruh, cuma ngomong. Tapi aku nggak ngitung. Ya Allah, Ini parah. Kak Dila tuh udah ahli banget. Tinggal satset katanya tuh. Tapi aku cuma ngomong ya kayak, aku mah nggak ngitung. Padahal di sampingku ada kalkulator. Tapi aku nggak ngitung. Jangan ditiru ya. Gak perlu kalkulator guys, di otaknya udah dapat jawaban. Ya, setelahnya aku lihat kunci jawaban. Gimana nih? Udah nggak ngitung, terus curang. Ya cuma aku. Ini sebaran bukan seragam tapi Bernoulli, karena kejadiannya tuh dihitung kejadian suksesnya, bukan kejadian per mata dadu. Ditunggu sampai jam berapa nih, Kak? 5 menit ya tadi ya? 5 menit berarti 8 sampai 8:07, jam 8:07 malam. Oke. Kak, ada yang tanya nih. Mata dadu bukannya peluangnya sama ya? Di mata dadu peluangnya sama. Tapi di sini kan dianggapnya kejadian sukses itu jika mendapatkan mata dadu 1, berarti kejadian suksesnya 1/6 nih. Nah, kalau misalnya kejadian gagal, ini kan kita ngitungnya kejadian sukses kan? Berarti kejadian gagalnya itu sisanya, berarti 5/6 itu kejadian sukses. Bukan dihitung berdasarkan mata dadunya apa, tapi berdasarkan peluang sukses sama peluang gagalnya. Iya, benar. Kan itu mintanya mata dadu 1 ya? Oke, oke. Oh, baru paham. Ayo guys, kita harus semangat sebelum UTS. Sebelum UTS nggak boleh loyo.
2 menit lagi ya, teman-teman. Kalau ada yang udah ketemu, bisa langsung di-spill. Nah, itu Kak, ada yang udah jawab, Kak. Sangar nih, start mat udah langsung jawab sekali 3 guys. Yang lain gimana? Ayo yang lain. Jangan mau kalah. Walaupun nama dia Statmat, Ini kayaknya statmat ini kayak orang-orang yang ambis kalau di kelas sih. parah sih. Jangan-jangan kamu jelmaan dosen. Ayo Statmat, ngaku kamu. Aku kampung. Udah pro banget. Oke, 1 menit lagi. Ayo 1 menit guys, 1 menit. Biasanya kalau udah 1 menit tuh udah deg-degan. Udah mau mulai. Aduh, countdown. Oke, mungkin bisa dibahas yuk, Kak. Oke, langsung kita bahas aja ya. Jadi tadi statmat jawabannya benar banget, 1/6, 1/6, sama 5/36. Untuk penghitungannya, karena kita pakai Bernoulli, jadi kan tadi hasil lantunan sebuah dadu itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Jadi untuk P-nya itu, ini N-nya harusnya 1 ya, karena dadunya itu 1. Dan P-nya itu kemungkinan mata dadu yang muncul itu 1, jadi 1/6. Dan Q-nya itu 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Tadi kan rumus Fx-nya itu P dikali Q pangkat X min 1. Berarti ini 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 1 min 1. Jadi sama dengan 1/6, benar. Lalu untuk nilai harapannya atau rata-ratanya, itu bisa pakai rumus yang tadi ada, yaitu sama dengan P, jadi sama dengan 1/6. Untuk variansnya itu P dikali Q atau P dikali 1 min P. Jadi sama dengan 1/6 dikali 5/6, jadi sama dengan 5/36. Sampai sini paham? Wah, gimana nih? Yang bener Statmat lagi nih, Kak. Kayaknya nih tanda-tanda dia mau dapet reward soal bonus nih. Ini Waduh, kayaknya dia pemanasan nih buat soal bonus nih. iya udah siap tuh dia. Oke, apa udah aman teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi nih. Lu malah kabur, Kak, dia, Kak. Oh, jadi nggak mau ini ya, nggak mau reward ya? Nanti gini aja sih, Statmat ya. Nanti kamu yang Kamu jawab jawab gitu ya. rewardnya untuk aku ya. Aduh, Kak Tutor, ke aku aja. Kamu kan nanti udah ada ya, rahasia lah ya. Nanti ke Dila aja ya uangnya. Aku menerima dengan senang hati kok. Oke, udah aman ya teman-teman? Kalau gitu kita lanjut aja ke soal 5, contoh soal 5. Contoh soal 5, misalkan seorang siswa mengerjakan soal ujian dengan 2 pilihan jawaban, yaitu B atau F. Tentukan probabilitas. Yang A, jawaban benar pertama adalah soal ketiga. Yang B, 3 soal dijawab untuk mendapatkan jawaban benar pertama, atau B, dari X kecil sama 3. Ini kan karena untuk yang
Untuk yang A, jawaban benar pertama, maka kita menggunakan sebaran geometrik. Dan untuk yang B ini, kita gunakan saat dia jawaban benar pertama yaitu di soal pertama, dan atau jawaban benarnya itu pada soal yang kedua, atau soal jawaban yang benar itu pada soal yang ketiga. Oke, silakan dicoba guys. Oke guys, semangat guys. Sebelum masuk soal bonus. Soal terakhir menjelang soal bonus. Aduh, kalau udah soal bonus berarti pikirannya udah uang gitu ya. Cuan. Cuan. Cepet kerjain. Waduh, Sangar bet. banget. Yuk, yang lain. Masa Yang lain mau jangan kalah? mau kalah guys. Jangan-jangan dia calon ranking 1 seprodi. Sangar sih. Aduh, udah nampak nih. Jiwa-jiwa ambis. Yang lain jangan mau kalah sih. Nanti statmat waktu soal bonus kita skip aja nih. Nanti Statmat kayaknya memborong soal bonus nih. Oh, Unesa. Agak membingungkan ya. Ditunggu sampai jam berapa nih, Kak? 5 menit ya? Ya, 8:04 kayaknya udah bisa nih. Oke. Statmat, sabar ya. Walaupun kamu udah pro, kamu harus nunggu teman-teman yang lain juga. Natia Sina tuh apa? Sorry ya guys, aku agak kudet sih. Apa tuh maksudnya? Mungkin Kak Devri, Kak Dinda. Juga nggak ngerti nih. Watashi apa Waduh, guys? Nanti watashi itu apa ya? Jepang nggak sih? ya berbau Iya, Jepang guys. Oh my God, wibu ya. watashi itu Kamu artinya ya. saya. Aku taunya Korea sih. Kak Dinda Korea juga nggak? Please jawab iya. Saya bisa gabungan dua-duanya sih kali ya. Aduh, blasteran. Oh my God. Ngeri Statmat. Wis Aduh, banyak dia jawab nih. terlalu jago sih. Ya Allah. Sabar ya, kita tunggu yang lainnya untuk menjawab. Ayo jawab. Yuk, jangan malu-malu guys. Nggak usah malu. Kita, ini kakak tutornya bukan dosen kok. Kadang kan kalau sama dosen malu ya. Kalau mau tanya gitu, Nggak malu sih, takut. oh takut. Kayak keringet dingin ya, Kak ya? Ya Aku bener. sih berpengalaman banget sih soal itu. Oh, takut ditanya balik. Ya mau tanya malah ditanya. Tapi nggak usah takut sih ya kalau mau tanya. Kalau misal nanti ditanya balik terus kita nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, kita jawab maaf Pak belum tahu gitu. Jujur-jujuran aja sih. Dia Walaupun berpengalaman. walaupun malu ya Kak ya, nggak tahu. Dilihat satu kelas terus kita bilang nggak tahu loh. Aduh malu. Kok bisa nggak tahu? Terus nanti dibilangin, kamu nggak dengerin ya gitu. Aduh, meninggal. Kena mental, nggak nanya selama 4 tahun jadinya. Sedih banget. Langsung terdiam ya Kak ya. Oke, udah nih Kak. 8.15. Oke, kita bahas ya guys. Bentuk tersebut adalah distribusi geometrik.
di mana rumus fx-nya sama dengan P dikali Q pangkat X kurang 1. Di mana P benar sama dengan peluang benar adalah 0,5. Benar pertama pada soal ketiga, maka P dari X besar sama dengan X kecil sama dengan P kali Q pangkat X kurang 1, X kecilnya sama dengan 3, maka setengah dikali setengah pangkat 2 sama dengan 1/8. Dan untuk yang B-nya, P X kecil sama 3 sama dengan PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3. Sama dengan X sama dengan 1 itu setengah. PX sama dengan 2 sama dengan setengah kali setengah terus seperempat. Untuk PX sama dengan 3, setengah dikali setengah pangkatan 2 terus per 8, maka kita jumlahkan setengah tambah seperempat tambah seperlapan, hasilnya 7/8. Oke, benar sekali nih. Statmat. Oke. Aduh, berarti lagi. Statmat sudah terverifikasi ya? Ada 3 yang jawab benar, guys. Wah, 3 orang nih. Keren sih. Ini makin malam makin semangat ya, teman-teman. Mau KSM sampai besok pagi nggak? Aduh. Aduh, kasihan tutornya ya. Tutornya perlu healing sih. Besok weekend, guys. Weekend, guys. Terus besok ada malming, guys. Kalian malming kemana ya? Malming nugas itu ciri khas anak STIS. Waduh, terutama buat Kak Devri. Udah nggak ada healing. Udah nggak kenal sama healing ya. Aduh, healing itu udah nggak ada di kampusnya Kak Devri. Cuma ada belajar dan terus belajar gitu. Oke, ini udah aman ya teman-teman ya? Oh, Bener abis banget nugas tuh. nonton anim Kak. Boleh spill dong judulnya. Siapa tahu aku nonton terus aku jadi suka. Kalau Statmat nggak mungkin paginya tidur sih. Iya, nggak bisa sih. Udah overthinking mau Statmat Kak. Pokoknya pagi wajib semangat sampai sore. Itu Statmat. Aduh, spill dong cara semangatnya. Ayo Statmat spill dong. Oke teman-teman, ini udah aman ya? Hidup Statmat. Kasih reaction dong kalau udah aman. Mana guys, aman guys? Sebelum kita masuk ke apa Kak? Soal bonus. Waduh, asik banget. Terus kalau misal tadi waktu penjelasan ada yang masih bingung gitu ya, atau ada sesuatu yang mau dikonfirm, nggak apa-apa sih, langsung tanyain aja sebelum kita masuk ke soal bonusnya. Oke, aman ya teman-teman? Oke. Oke, boleh Kak lanjut Kak. Lanjut Kak, soal bonus Kak. Ini Statmat udah nggak sabaran nih. Waduh. Oke, soal bonus yang pertama. Suatu roda roulette terbagi atas 25 sektor dengan luas yang sama dan diberi nomor 1 sampai 25. Carilah rumus distribusi peluang X, yaitu bilangan yang muncul bila roda roulette diputar dan hitunglah rataan dan variansnya. Oke, langsung bisa dikerjain ya. Oke, kenal sama soalnya. Waduh. Duh, Statmat udah hafal semua soal nih. Jangan-jangan kamu tahu soal UTS ya? Spill dong. Waduh. Oke, mungkin dikasih waktu ya, Kak. 5 menit atau berapa? Siapa cepat dia dapat ya, guys. Oh, boleh sih, gitu aja. Ayo, siapa yang mau dapat cuan? Kalian tinggal hitung, tinggal masukin rumus, tinggal hitung pakai kalkulator gitu ya. Kalau kata Kak Dila, sat set. Aduh, jadi malu aku. Kalau kata Kak Dinda, cuma dilihat gitu langsung ketemu jawabannya. Dan langsung, Kok jadi aku? Soalnya Kak Devri tuh terlalu jago juga gitu. Kak Dinda sangar banget. Sangar.
Amin, amin. Masya Allah, amin. Aku juga mau dong didoain, Kak. Masa cuma Kak Dinda sih, Devri nih. Ya dikacangi. Mungkin Kak Dinda bisa doain aku, Kak. Iya, Kak Dila pastinya udah ahli banget di StatMat ya. Duh, takut sih aku. Tapi Amin. aku mau kuis, guys. Doain aku ya. Hidup kuis. Sehari aku ada 2 kuis loh di hari Senin tuh. Kak Dila 2 kuis mah nggak seberapa ya kan. Waduh, nanti kamu awas ya Kak Devri ya kamu ya. Wis. Kuis Aduh, tuh nggak sanggup. pertemuan dong. Angkat tangan. Nyerah sih kalau aku kuis setiap pertemuan. Aduh, bilang nyerah Di tapi StatMat ya, setiap kuisnya pertemuan. nomor 1. Kak Devri nih. Oke teman-teman, siapa yang udah bisa jawab demi uang? Aku Demi udah spill cuan, ya. cuan. Aku udah bilang uang. Udah jelas banget. UANG. Ayo teman-teman. Ayo Jawab. StatMat, tunjukkan taringmu. Ayo tunjukkan kebisaanmu. Oh, butuh ayam, Kak. Kamu cewek apa cowok sih? Anonim nih. Nanti aku kasih list deh siapa yang cocok jadi ayammu ya. Mau nggak, Udah Starmat? dibantu tuh. Ayo tunjukkan jati dirimu guys. Ayo StatMat. Ya, kalau kalau mau kamu mau aku kasih list ayam, kamu harus jawab dulu nih, Starmat. Ini pada kesusahan atau gimana ya, Kak ya? Aduh, maunya 2 dimensi. Kenapa tuh? Mungkin dari Kak Dinda sama Kak Devri bisa dikasih clue biar teman-teman bisa jawab cepet gitu. Kasih spill-spill. Oh, itu Kak ada yang ngetanya tuh, Kak. Oke. Kalau untuk soal bonus yang pertama ini kan dari pertanyaannya, carilah rumus distribusi peluang X, yaitu bilangan yang muncul bila roda rouletnya diputar. Nah, sini menandakan kalau ini sebaran seragam ya. Karena itu tidak diminta peluang yang sukses atau tidak suksesnya, sukses atau gagalnya. Itu untuk kalau yang Bernoulli, dia ada sukses dan gagal, tetapi hanya 1 kali pengulangan. Untuk Bernoulli ada sukses dan gagal, dan ada n perulangan. Kalau untuk hypergeometrik hampir sama dengan binomial. Bedanya cuman tidak ada pengembalian. Kalau untuk geometrik kita mencari kapan pertama kali peluang itu sukses ya. Kejadian itu sukses. Itu sih kalau menurutku. Kalau Kak Dinda gimana nih? Gimana, Kak Dinda? Kalau menurut saya mirip-mirip sih ya, benar kalau misalnya peluang diskrit yang seragam diskrit itu bisa dilihat aja dari soalnya. Misalnya dari soalnya itu cuman dikasih ada berapa X nih, terus diminta cari peluangnya itu mungkin bisa dilihat sebagai sebaran seragam diskrit. Kalau yang Bernoulli benar, tadi ada, kalau misalnya di soal ada peluang sukses sama peluang gagal, terus itu nggak ada pengulangan, cuma dilakuin sekali, itu berarti Bernoulli. Kalau binomial, ada peluang sukses, peluang gagal, terus dilakuin berulang-ulang, nah itu binomial. Kalau hipergeometrik, itu mirip binomial,
tapi ada clue di soal gitu yang nyebutin kalau misalnya yang udah diambil tuh tidak dikembalikan. Jadi tanpa pengembalian. Kalau yang geometrik itu, kalau yang ditanya di soal itu kemungkinan sukses pertama di percobaan segini. Nah, itu maksudnya ke geometrik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa dicatat yang udah dibilangin sama Kak Devri sama Kak Dindan. Nanti waktu ulangan, waktu ngerjain PR, tinggal lihat rumusnya nih. Udah dikasih tips. Oke, siapa yang mau jawab nih, guys? Gimana nih, Kak? Masa nggak ada yang mau jawab? Satmat yang tadi sangat semangat, kamu kemana sekarang ya? Yuk, ayo. Start mat, Jojo. Ayo, guys. Yang rajin-rajin menjawab tadi kok nggak bermunculan nih. Iya, gimana sih nih? Gimana sih, Kak? Aku malu. Malu kenapa nih? Kan nggak dilihat ayam. Ya kan? Atau ayangnya ada di sini? Siapa, Kak? Oh my God. Kok malu? Malu kenapa nih? Harusnya demi cuan nggak boleh malu ya. Kalau aku sih semangat, tapi berhubung aku nggak boleh jawab ya, jadi aku hanya bisa terdiam, guys. Ayo, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Tadi juga udah di-spill ya, pakai yang uniform. Oke, guys. Ayo, guys. Ayo, boleh. Silahkan. Tapi Start mat. rename dulu ya, display name-nya. Diganti dulu. Biar cair uangnya. Nggak apa-apa, kan kamu nggak on mic gitu loh. Udah aku kasih bonus nih. Ayo, Satmat. Kok pada pemalu ya? Kenapa nih, Kak? Daripada hangus ya, nanti kalau hangus uangnya ada di kantongku loh, guys. Apa kalian ikhlas kalau semua uangnya masuk ke kantongku? Curang. Ayo, Statmat. Kayaknya kamu udah dapet jawaban sih, tapi cuma malu aja. Oh, Juju juga. Ayo yang lain yuk. Kenapa malu ya, Kak ya? Apa aku harus off cam biar kalian nggak malu? Apa kalian takut sama aku, guys? Kayaknya aku takut malu sama Kak Dila sama Kak Dinda nih. Aduh, kayaknya kita harus pergi nih, Kak Dinda. Kayaknya gitu ya, biar pada nggak malu nih. Mm-mm. Ayo jawab, guys. Tinggal ketik di chat. Udah. Oh, udah dapet. Apa dong. Nggak mau lagi. Serius nggak mau. Ayo coba diketik dulu deh, nggak apa-apa. Ada permintaan on cam nih. Ya, on cam nih. Yang ngomong on cam nggak? Waduh, on cam, guys. Ya, on cam yuk. Yang lain mana nih on cam? Waduh, ini udah pada kaya deh kayaknya ya. Udah nggak perlu duit. Kalau nggak ORG aja nih yang jawab. Ayo teman-teman yuk. Oh ya, aku juga mau ingetin ya, ada berita gembira. Jadi di hari Rabu tuh bakal ada KSM, tapi KSM-nya tuh luar biasa, guys. Ada yang bisa nebak nggak?
Oh, belum pada tahu ya. Jadi aku kasih tahu ya. Jadi di hari Rabu itu bakal ada KSM. Oke, bener Yes. banget. Namanya KSM Collab, guys. Jadi kita ngundang cutting gitu ya istilahnya. Jadi dari 62 dari UKM Bimbel, guys. Oh my God. Sangar guys, sangar. Jadi kalian harus datang sih. Sambil apa ya? Nyari ayam gitu ya mungkin. KSM sambil nyari ayam. Oke, nggak ada yang jawab nih. Ayo, Ayo, Statmat. Aku Jojo, tahu kamu Statmat. bisa. Jadi Ya kamu, sudah. nah itu Kak. 13 dan 52. Gimana nih? Rumus distribusinya? Mungkin bisa sambil dijelasin ya, Statmat, biar Ayo, valid. kita undang Statmat untuk menjelaskan soal bonus yang Ya, pertama. mungkin bisa on mic, on cam, pakai seragam. Mungkin dijelasin cara-caranya Wih, ya. ada Flat juga nih yang jawab. Ayo, Flat, siapa yang mau jawab nih? On mic Ayo, nih. siapa yang mau on mic dan on cam untuk menjelaskan ke kita? Ya, dijamin rewardnya tidak mengecewakan sih. Ayo, Yuk, Flat. siapa yang mau menjelaskan? Jawabannya udah ada nih, tinggal penjelasannya, teman-teman. Ayo, Statmat atau siapa ya? Flat. Flat. Itu Kak. Jelasinnya lewat chat. Gimana nih? Malu banget ya. Kalau kamu ketemu, namamu asli ketemu ya. Aduh, aku incer kamu. Statmat. Gimana Kak Dila? Apakah diterima penjelasannya nih? Aduh, ini nggak mau on mic ya? Yalah, on mic dan on cam. Pilih salah satu deh. Kamu mau on mic atau on cam? Pilih salah satu. Udah aku kasih enak-enakan nih. Biasanya tuh syaratnya harus on cam, on mic gitu ya. Oh, maunya oncom. Astagfirullah. Gimana nih? Diterima atau tidak nih? Ayo, yang lain nggak ada yang mau on mic dan on cam untuk menjelaskan soal bonus yang pertama? Iya, buat teman-teman tinggal baca penjelasannya dari Statmat nih. Kalian bisa curi jawabannya dari Statmat. Ya, kalian bisa curi kok. Gak ada yang mau, guys. Gimana? Ada yang raise hand nih. Kenapa Gus? Aku Ayo, nge-stop silakan. ya. Oh my God, Gus Oke, Wana. silahkan. Wis, Babang Akhirnya kamu Uswana. muncul, Gus Wana. Aku sudah menunggumu. Ini aku masih belum tahu ya benar atau salahnya. Jadi aku pengen ngejelasin dari awal. Jadi roda roulette ini kan terbagi atas 25 sektor yang diberi nomor 1 sampai 25. Lalu carilah rumus distribusi peluang X, yaitu bilangan yang muncul bila roda roulette diputar, dan hitunglah rataan dan variansinya. Jadi pertama-tama kita menentukan peluang, sebelumnya ini menurut dari pemahamanku, ini masuk ke distribusi binomial. Jadi karena dia menurutku distribusi binomial, pertama kita harus mencari peluang untuk suksesnya itu
kira-kira dari perkiraanku itu hanya satu kemungkinan suksesnya, berarti untuk nilai P itu 1/25 dan untuk nilai Q-nya 24/25. Lalu kita bisa menemukan distribusi peluangnya dengan memasukkan nilai P dan nilai Q-nya ke rumus yang ada di distribusi binomial itu, kombinasi N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Jadi rumusnya itu kalau kita masukkan berarti tadi N-nya 25, kombinasi X-nya berapa ini? Oh ya, X, baru P-nya itu 1/25 dipangkatkan X, baru 24/25 dipangkatkan 25 dikurang X. Di mana nanti kalau rataannya bisa kita cari melalui, ada rumusnya di sini, N dikali P, berarti 25 dikali 1/25, maka rataannya sama dengan 1, lalu variannya kita gunakan rumus N P kali Q, di mana 25 dikali 1/25 dikali 24/25, hasilnya 24/25. Itu jawabanku, benar atau salah? Sorry ya. Aduh, gimana nih? Kakak tutor. Benar atau salah? Kak Guswana udah deg-degan nih. Duh, tapi sayang banget nih jawabannya masih salah. Iya, pakainya yang seragam ya, Kak ya? Ya, seragam. Iya, Soalnya pakainya sebarang seragam. ini kan ada satu kali diputar. Kita tuh mencari peluang kalau yang apa? Kalau X-nya 1 berapa peluangnya, X-nya 2 berapa peluangnya. Itu maksud soalnya. Kita tuh hanya mencari rumus peluangnya itu Fx sama dengan 1/25. Dan untuk yang rataannya kita hitung menggunakan rumus N tambah 1/2. Itu 1 tambah 25 ditambah 1 dibagi 2. Diperoleh 13. Untuk variannya kita gunakan rumus Gimana, Kak? Mungkin Kak Dinda bisa bantu? Buat varians itu rumusnya N kuadrat min 1 per itu. Jadi kalau misalnya variansnya itu N kuadrat min 1 per 12 sama dengan 25. Karena ini ada N-nya itu ada 25 sektor. Jadi 25 pangkat 2 min 1 per 12 itu hasilnya sama dengan 52. Jadi variansnya itu harusnya 52. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana nih, Kak? Mungkin gugur ya, guys ya. Karena nih nampaknya tidak ada yang bersemangat. ya, tidak ada yang Ya hangus, guys. Eman sih. Padahal tadi udah dikasih spill. Aduh, Kak Flat nih nggak mau on mic nih. Flat sama Startmart nggak mau menunjukkan jati dirinya. Ya padahal udah jawab ya tadi ya. Iya. Suka hangus. Oh, jadi kamu suka kalau uangnya tuh ke kantongku. Makasih loh ya. Oke, Kak, mungkin yang soal bonus 1
Hangus ya, teman-teman ya. Harus ikhlas menerimanya karena kalian nggak ada yang mau jawab. Oke, untuk ini pembahasannya. Pembahasannya sama tadi kayak yang udah dijelasin sama Kak Devri. Iya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Silakan. Gus mau nanya apa? Oke, silakan Kak Guswana. Gus Asmi. Oh ya, teman-teman. Nama distribusinya, Kak? Ini distribusinya uniform atau sebaran seragam. Ragam. Kayaknya Gus Wana nggak bagian materi ini deh sama kayak kelasku. Jadi agak bingung gitu milihnya tadi. Guswana emang cowok. Oke, udah paham ya teman-teman ya? Pakai yang uniform. Jadi peluangnya tuh sama semua. Ya nggak kebagian materi. Berarti beruntung sih ikut KSM ya, dapat materinya. Ya, Iya, banyak. jadi tahu materi baru nih. Selangkah lebih maju daripada dosen. Oke, udah aman ya. Mungkin bisa Oke, lanjut lanjut. ke soal bonus 2, Kak. Ini jangan sampai hangus lagi. Kalau hangus, memang aku bisa simpulkan kalau anak STIS ini nggak suka uang ya kalau gitu ya. Mungkin mikirnya, aku nanti udah jadi PNS kok, Kak. Sekarang nih nggak perlu uang jajan kok gitu ya. Oke, soal bonus 2. Pada jam sibuk, peluang sebuah telepon tersambung adalah 0,05. Hitunglah peluang bahwa seseorang perlu 5 kali upaya menelpon hingga tersambung. Oke, untuk membantu ini termasuk ke sebaran geometrik ya guys. Oke, geometrik nih. Langsung masukin rumus. Mungkin biar enak, spill juga kali Kak rumusnya. Biar tinggal masukin angka ya. Gimana nih? Atau mau ditunggu dulu? Tunggu dulu kali ya. Oke, boleh. Sambil nunggu enaknya ngapain? Kak Dinda sama Kak Devi udah makan? Udah makan belum? Makan malam belum sih? Waduh, boleh disambil makan ya? Nggak apa-apa kok. Mungkin teman-teman yang off-cam nih juga sambil makan mereka ya. Oh, mau di-GoFoodin? Di-GoFoodin pakai ini nggak sih? Uang yang hangus tadi? Bisa kali ya? Aduh, itu nggak cukup, Kak. Mungkin dibagi ya. Nanti setengahnya ke Kak Dinda, setengahnya ke Kak Devri. Harus berbagi, guys. Buat Yuna nih nggak boleh jawab ya. Kamu terlarang. Kamu dilarang, Ayun. Oke, teman-teman mungkin sambil nunggu ya. Bisa absen akhir juga. Biar nggak kelewat. Ini aku kirim.
Oh, mau responsi? Boleh ya, nanti catatannya kirim ke Dila. Mau nomorku nggak? Ayo Starman, butuh nomor Dila nggak? Butuh nggak nih? Ya dikacangin, Kak. Nggak Duh, mau aku ah. mungkin Starmannya lagi ngerjain tuh, makanya nggak Oh iya sih, memperhatikan. benar. Habis itu on mic terus jawab ya. Ya, on mic, on cam jawab ya. Oke, mungkin untuk Kak Guswana juga nih tadi. Tadi masih belum benar ya. Ya. Masih ada kesalahan. Mungkin di soal bonus 2 ini bisa jawab benar. Jadi cuannya bisa masuk kantong. Itu Kak udah jawab Kak. Kak Guswana tuh. Jawabannya 0,0386. Gimana Kak? Mungkin bisa dijelasin ya sama Kak Guswana. Iya, mungkin bisa dijelasin dulu. Ayo, Kak Guswana, silakan. Kamu harus on cam. Atau enggak aku paksa sekarang. Ayo, on cam nggak? Nah, ya kan. Kalau Guswana baik-baik dia mau on cam, nggak kayak Starman. Ya, Statmat siapa sih ya? Aku Penasaran kayak kan? stuck kamu deh, Statmat. Kalau udah ketemu, awas aja kamu. Oke, Kak Guswana bisa dijelaskan ya? Ayo semangat demi cuan. Ayo, ayo. Oke, ini tadi seperti yang tadi sudah dibilang kan, ini bentuknya ke distribusi geometrik kan. Di sini ada ditulis peluangnya tersambung itu 0,05. Berarti kita masukkan ke P. Lalu untuk mencari peluang tidak tersambung berarti P di sama dengan apa? Q sama dengan 1 dikurang 0,05. Berarti Q-nya 0,95. Terus banyak percobaan itu 5 kali. Jadi 5 kali ini masuk ke dalam N. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya, yang rumusnya itu P dikali Q pangkat aduh nggak ingat, X kurang 1. Berarti P-nya tadi 0,05 dikali 0,95, di mana nanti 5 pangkat 5 dikurang 1. Berarti 0,05 dikali 0,95 pangkat 4. Itu, kayaknya aku salah hitung deh. Coba kali lagi deh. Coba dihitung pakai kalkulator, Kak. Rugi kalau salah, Kak. Nih, aku mau kasih kamu kalkulator, tapi kita jauh nih. Ya, kalau deket udah aku kasih nih. Aku antar ke rumah. Aku baru hitung ternyata hasilnya salah. Yang benar 0,0407 itu kayak mana ya? Gimana nih, Kak? Mungkin khusus Kak Oke. Guswana ya. Asik. Aduh, aku modus banget, guys. Jadi Jangan dengerin aku ya. benar jawabannya itu 0,0407. Oke, berarti benar ya, Kak ya? Iya benar. Waduh, Selamat nih Gus, berhasil menjawab soal bonus. Selamat Guswana. oke, waduh. Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Oke. Seperti yang Bang Guswana tadi, bentuk ini distribusi geometrik, X-nya 5, P-nya 0,05, itu peluang
tidak tersambungnya dan untuk Q-nya 1 dikurang P, 1 kurang 0,05 sama 0,95. Kita masukkan ke rumusnya, P kali Q pangkat X kurang 1 sama dengan 1/20. 0,05 itu kan 1/20. 1/20 dikali 19/20 dipangkatkan 5 kurang 1, 4. Maka diperoleh 19 pangkat 4 dibagi 20 pangkat 5. Sama dengan 0,0407 atau dibulatkan 0,041. Oke, berarti bener ya Kak Guswana ya. Mantap Guswana ya. Oh my God. Ini tiap minggu dia dapat loh Kak. Ya, Ini Guswana kalau, kayaknya siap soal bonus 3 ya. waduh, double nih dia nih. Oke, untuk soal bonus draw udah aman ya teman-teman ya. Aman ya guys. Gimana yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Aman ya guys ya. Nggak mungkin nggak aman sih. Oke Kak, bisa lanjut Kak. Oke, lanjut. Aku mah percaya sama anak STIS, udah jago. Oke, lanjut ke soal bonus 3. Terdapat soal matematika terdiri atas 5 soal pilihan ganda dengan 5 opsi. Misalkan sang siswa mengambil jawaban secara acak untuk setiap pertanyaan, tentu probabilitas tidak ada jawaban yang benar dari soal yang ia jawab. Oke, ayo teman-teman. Dicoba jawab dulu ya. Udah aku paling seneng sih kalau kalau ada bonus dari dosen ya. Atau enggak sering cari alasan biar ada bonusnya. Iya, banget banget sih kalau misalnya soalnya dibonusin sama dosen. Iya langsung bahagia ya. Ternyata bahagia kita sederhana. Cuma dikasih soal bonusan. Oke, teman-teman bisa jawab ya. Kalau boleh tahu ini pakai sebaran apa ya, Kak? Oke, mungkin di-spill aja ya. Ini tuh pakai sebaran binomial. Oke, udah dikasih spill ya, guys ya. Seperti yang aku bilang tadi, tinggal masukin angka, satu-satu ketemu. Gitu ya. Kenapa binomial, Kak? Kenapa nggak pakai yang lain? Kenapa binomial? Karena ini kan kita lihat ada 5 soal pilihan ganda dan 5 pilihan jawaban. Terus kalau misalnya probabilitasnya kan tidak ada jawaban yang benar. Berarti di sini kita bisa lihat peluang suksesnya itu kalau jawabannya itu salah. Dan kalau peluang gagalnya itu kalau jawabannya benar kan. Berarti udah ada peluang gagalnya. Terus ini kan ada 5 soal pilihan. Nah, berarti 5 soal pilihan ini maksudnya ada 5 pengulangan. Jadi makanya bisa jadi sebaran binomial. Kayak gitu ya, teman-teman. Mau ditunggu sampai jam berapa nih, Kak? Berapa menit lagi? Mungkin bisa ditunggu sampai jam 9 kali ya? Atau kelamaan? Aduh, itu Udah ada yang jawab yang jawab nih. nih, Plat. Plat, kamu harus on mic sih sekarang. Ya, ayo on mic, on cam. Ayo flat on mic dan on cam. Demi uang. Nanti uangnya bisa dibuat mamingan sama Ayang. Udah ya guys ya, jangan dengerin aku guys.
Ayo Dila langsung paksa on cam aja sih kayaknya. Ya udah aku paksa nih, Kak. Ayo, Flat. Waduh. On cam juga nih. Mungkin bisa on mic gak sih, guys? Ya, Kak. Kali dua dong on mic dan on cam. Ya, Kan tadi cuma mirip. on cam, terus sekarang cuma on mic. Kok nggak konsisten sih? Nah, Ya, gitu sudah, loh. sudah nyambung. Oke, mungkin bisa diganti dulu display name-nya ya. Atau enggak, kenalan deh. Namanya siapa, dari kelas apa. Biar valid. Kok cuma rambutnya ya, guys ya? Apa kita nonton rambut? Mentang-mentang abis apel, abis potong. Ya, Oke, udah nih. Mantep. Dari kelas apa nih? Kak Nur Yuda. Panggilannya siapa? Yuda, Oke, Kak Yuda. Dari kelas apa? baru kelas 5. Waduh, jagoan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya, dijelasin. Jadi karena probabilitasnya 5, jawabannya salah 5 semuanya. Jadi C 50 dikali 0,2 pangkat 0 dikali 0,8 pangkat 5, 1024/3125. Oke, gimana Kak Tutor? Oke, jawabannya benar banget. Waduh, 1024 selamat per ya. 3125. Oke, kalau misalnya di soal jawabannya ini kan tadi udah dikasih tahu ya, distribusi yang dipakai itu distribusi binomial. Untuk rumus PDF dari distribusi binomial itu kan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q dipangkatkan N dikurang X. Tadi kan N-nya itu 5 ya, ada 5 soal, dan terus ada 5 pilihan jawaban. Nah, 5 pilihan jawaban ini berarti itu untuk peluangnya. Di sini kan kalau probabilitas jawaban benar itu kan 1/5 karena ada 5 pilihan jawaban dan probabilitas jawaban itu 4/5 karena misal yang benar A maka yang salah itu kan nanti B, C, D, E. Jadi P-nya itu jawaban benarnya itu 0,2, terus Q-nya itu 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 dan X-nya itu kan X-nya harusnya ini 0 ya. Kalau misalnya peluang kesuksesannya diperkirakan itu jawaban benar, maka X-nya 0. Tapi kalau misalnya kalian bikinnya kesuksesannya jawaban salah, nanti peluangnya bisa jadi 5. Ini harusnya X-nya 0. Jadi Fx itu kombinasi 0 dari 5 dikali 0,2 pangkat 0 dikali 0,8 pangkat 5 sama dengan 1024 per 3125 atau bisa juga sama dengan 0,3277. Selamat nih ke Yuda dari 1KS 5. Oke Kak Yuda, selamat. Ini baru pertama kali apa udah berkali-kali nih? Buat Kak Yuda. Oh, pertama Kak. Duh, selamat ya. Semoga minggu depan bisa jawab lagi. Oke, mungkin buat Kak Guswana sama Kak Yuda bisa chat aku ya. Aduh, modus nih. Enggak kok. Kalian chat aku buat kirim nomor rekening. Oke ya. Kayaknya ini udah soal bonus terakhir nggak sih, Kak? Iya, soal bonus terakhir. Wah, udah selesai nih, guys. Mungkin sebelum ditutup ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita tutup gitu. Ya, jangan lupa juga buat absen. Terus aku juga mau ingetin ya, di hari Rabu akan ada apa? KSM Collab. Yeay. Video. Jangan lupa datang ya.
Oke, ini nggak ada yang mau tanya lagi, guys. Udah ya, aman ya? Udah mumet belum? Habis nge-start mat. Oke, buat teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan ya, mau tanya-tanya lagi tapi KSM-nya udah selesai. Jadi kalian bisa tanya lewat Discord. Nah, itu udah dibagi di tiap mata kuliah ya. Jadi kalau kalian mau tanya StatMat, ya kalian tanya di tempatnya StatMat dan lain sebagainya. Nanti insya Allah bakal ada jawaban sih. Kak, ada yang tanya tuh, Kak? Kak Jojo. Kalau buat yang tadi itu yang dipelajarin itu ada uniform, Bernoulli, binomial, hypergeometrik sama geometrik. Iya, jadi ada 5 ya, guys ya. Buat teman-teman yang mau join Discord, silahkan. Atau yang udah join tapi belum nanya, boleh nih nanya. Ya, hari Senin sampai Jumat. Jadi, lebih dari dosen. Aduh. Oke. Mungkin nih udah aman ya. Ya, sekarang aku mau kasih sesuatu nih buat Kak Dinda dan juga Kak Devri. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum, Kak? Masih loading. Nah, udah sekarang. Waduh, oke. Udah kelihatan ya, guys ya. Bisa dibaca juga sertifikat. Oke, jadi di sini aku mewakili divisi akademik dan juga kepengurusan angkatan ingin memberikan sedikit apresiasi kepada Kak Dinda dan juga Kak Devri ya yang sudah menyanggupi untuk menjadi tutor KSM Sebaya. Oke, apakah diterima Kak? Kak Dinda dulu nih. Diterima. Oke. Terima kasih, Kak Dila. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ada Kak Devri nih. Apakah diterima, Kak? Oke, sertifikat diterima. Terima kasih juga atas bantuannya dari Kak Dila dan anggota dan divisi akademik lainnya. Oke, sama-sama, Kak. Nanti aku kirim ya ini lewat chat ya, untuk PDF-nya. Oke, guys. Berarti kita udah penyerahan sertifikat nih. Kita udah ada di penghujung acara. Jadi kan kita buka lewat doa ya. Jadi mungkin lebih baik kita tutup melalui doa juga. Oke, aku bisa pandu. Mungkin berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Waduh, berarti udah selesai ya, Kak ya?